Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, kita bertemu kembali pada PJJ materi pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang termokimia. Adapun subbahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini antara lain sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu pertama menjelaskan pengertian sistem dan lingkungan, yang kedua menjelaskan perbedaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor reaksi, yaitu pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia. Karena dalam sebagian besar reaksi kimia selalu disertai dengan perubahan energi yang berwujud perubahan kalor, baik kalor yang dilepaskan maupun kalor yang diserap. Kalor merupakan salah satu bentuk dari energi. James Prescott Joule 1818 sampai dengan 1889 merumuskan asas kekekalan energi yang bunyinya energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk energi yang satu menjadi bentuk energi yang lain. Jadi, energi yang menyertai suatu reaksi kimia ataupun proses fisika hanya merupakan perpindahan atau perubahan bentuk energi. Nah, untuk mempelajari perubahan kalor dari suatu proses, perlu dikaji beberapa hal yang berhubungan dengan energi yang dimiliki oleh suatu zat, bagaimana energi tersebut berubah, bagaimana mengukur perubahan energi tersebut, bagaimana hubungan energi dengan struktur zat. Kita lihat gambar berikut. Sistem dan lingkungan. Kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar 31A, bahan bakar bereaksi dengan gas oksigen di udara dan menimbulkan panas di sekelilingnya. Pada proses ini terjadi perpindahan energi dari sistem ke lingkungan. Kalau kita lihat pada gambar 31B, ini merupakan gambar pohon. Daun yang berklorofil berfungsi sebagai sistem akan menyerap sinar matahari dan CO2 dari lingkungan. Karbon dioksida bereaksi dengan air, membentuk karbohidrat dan gas oksigen dalam proses fotosintesis. Nah, pada proses ini terjadi perpindahan energi dari lingkungan ke sistem. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian yang kita pelajari perubahan energinya. Sedangkan yang disebut lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Kita contoh misalnya gambar ini, gambar reaksi antara logam seng dengan larutan asam klorida HCl. Dalam suatu tabung reaksi disertai dengan munculnya gelembung-gelembung gas. Nah, kita tahu bahwa HCl dengan seng merupakan sistem yang menjadi pusat perhatian kita. Kemudian, tabung reaksi dengan sekitarnya itu merupakan lingkungan. Berdasarkan ini, maka sistem adalah segala sesuatu yang dipelajari perubahan energinya, sedangkan lingkungan adalah segala yang berada di sekeliling sistem. Dalam ilmu kimia, sistem adalah sejumlah zat yang bereaksi, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar zat tersebut. Hampir semua reaksi kimia disertai pembebasan atau penyerapan energi. Energi yang menyertai perubahan kimia dapat berupa kalor, radiasi, listrik, kerja, dan lain-lain. Tetapi yang paling biasa ialah dalam bentuk kalor. Reaksi-reaksi yang membebaskan kalor disebut reaksi eksoterm, sedangkan reaksi yang menyerap kalor disebut reaksi endoterm. Reaksi eksoterm umumnya berlangsung lebih dramatis daripada reaksi endoterm. Contoh reaksi eksoterm ialah misalnya pembakaran bensin, sedangkan contoh reaksi endoterm misalnya fotosintesis. Jumlah kalor yang menyertai reaksi kimia ini disebut dengan kalor reaksi. Kita lihat gambar ini, sistem misalnya reaksi antara NaOH dengan HCl, labu ilmiah dan sekitarnya lingkungan. Cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi dalam proses
atau reaksi kimia disebut termokimia. Untuk mempelajari termokimia, ada beberapa konsep dasar yang terlebih dahulu harus dipahami. Pertama, sejumlah zat campuran, misalnya seperti ini, yang terdapat di dalam suatu wadah, disebut sistem. Kedua, bagian di luar sistem, disebut lingkungan. Antara sistem dan lingkungan dapat terjadi pertukaran kalor. Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pertama sistem terbuka, kita lihat gambarnya. Yang kedua sistem tertutup. Yang ketiga sistem terisolasi. Sistem terbuka, suatu sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan zat atau materi antara lingkungan dan sistem. Sedangkan sistem tertutup, suatu sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungannya, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Sedangkan pada sistem terisolasi atau tersekat, suatu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Ini gambar sistem terisolasi. Kita lihat pada tabel berikut, sifat-sifat sistem dan perbedaannya. Nama sistem, misalnya sistem terbuka, pertukaran energi, ya. Pertukaran materi, ya. Sistem tertutup, pertukaran energi, ya. Sedangkan pertukaran materi, tidak. Sistem tersekat, pertukaran energi tidak terjadi. Sedangkan pertukaran materi juga tidak. Baik, sekarang kita bahas tentang entalpi, reaksi eksoterm, reaksi endoterm, dan diagram tingkat energi. Pada kondisi tekanan tetap, pada umumnya proses biologis berlangsung pada tekanan tetap. Panas yang diserap atau diterima sistem disebut dengan entalpi. Kita tidak dapat mengukur entalpi secara langsung, tapi yang diukur adalah perubahan entalpi atau delta H. Perubahan entalpi adalah banyaknya kalor yang dilepaskan atau diserap oleh sistem pada tekanan tetap, yang mana delta H sama dengan Q kalor pada tekanan tetap. Reaksi kimia ketika terjadi dalam suatu wadah yang terbuka, pada umumnya akan mengalami pertambahan energi atau kehilangan energi dalam bentuk panas. Jika suatu reaksi yang terjadi dalam sistem menghasilkan panas, maka terasa panas bila sistem disentuh. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang disertai dengan pelepasan energi panas ke lingkungan. Panas yang mengalir antara sistem dan lingkungan sampai suhu antara keduanya sama. Ketika reaksi kimia terjadi di mana sistem menyerap panas, maka proses tersebut disebut reaksi endoterm, ditunjukkan dengan keadaan sistem yang lebih dingin. Reaksi endoterm adalah reaksi yang disertai dengan penyerapan kalor panas dari lingkungan. Pernahkah kamu memasukkan bongkahan batu kapur ke dalam air? Pada air lama-lama akan terjadi gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung gas dan campuran air kapur ini akan menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan dari zat-zat bereaksi yang merupakan sistem kemudian dilepaskan ke lingkungan. Reaksi ini disebut reaksi eksoterm. Pada reaksi eksoterm, energi panas atau kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Entalpi sistem sebelum reaksi lebih besar daripada sesudah reaksi, atau H reaksi lebih besar daripada hasil reaksi. Perubahan entalpi sistem menjadi lebih kecil dari 0 atau delta H sama dengan negatif. Penulisan persamaan termokimianya yaitu batu kapur CaCO3 plus H2O liquid, CaCO3 padat, kita letakkan di sini, menghasilkan CaOH 2 kali terlarut plus menghasilkan gas berupa CO2. Di sini H reaksi, ini diagram tingkat energinya. Hasil reaksinya adalah CaOH 2 kali plus CO2. Ini melepaskan panas. Ini merupakan entalpi. Proses eksoterm dapat dilihat pada gambar berikut, diagram tingkat energi. Sekarang kita lihat pada proses endoterm. Reaksi endoterm kebalikan dari reaksi eksoterm. Pada reaksi endoterm, sistem menyerap panas dari lingkungan.
entalpi sistem sesudah reaksi lebih besar daripada sebelum reaksi. Jadi H per reaksi lebih kecil daripada hasil reaksi. Perubahan entalpi sistem menjadi lebih besar dari nol atau delta H-nya positif. Kita lihat atau kita perhatikan proses endoterm pada CaCO3 menjadi CaO plus CO2. Ini hasil reaksi. Untuk mengubah CaCO3 padat ini menjadi batu gamping CaO dan gas CO2, ini diperlukan energi panas. Persamaan termokimianya adalah CaCO3 padat menghasilkan CaO padat plus CO2 gas dengan perubahan entalpi sebesar positif 178,3 kJ. Reaksi endoterm ada juga yang berlangsung spontan. Sistem dengan sendirinya menyerap kalor dari lingkungan. Pada proses ini akan terjadi penurunan suhu lingkungan. Jadi kalau kita pegang, wadah sistem akan terasa dingin. Contohnya pada pelarutan urea. CONH2 dua kali padat dilarutkan ke dalam air, maka CONH2 dua kali larut ini akan terasa dingin. Baik, kita lihat proses eksoterm dan endoterm. Pada proses eksoterm, sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Sedangkan pada proses endoterm, sistem menyerap kalor dari lingkungan. Nah, reaksi kimia yang membebaskan kalor disebut reaksi eksoterm. Kita lihat contohnya, misalnya pada reaksi pembentukan ikatan pada molekul unsur H2. 2H terbentuk menjadi H2, ini delta H-nya sama dengan negatif H kilojoule. Reaksi eksoterm dengan tanda delta H bertanda negatif. Kita lihat pada diagram tingkat energi, reaksi, di sini H entalpi awal, hasil reaksi H entalpi akhir. Ini proses reaksi eksoterm. Pada diagram tingkat energi reaksi endoterm, reaksi H awal sini, kemudian hasil reaksi H akhir. Reaksi kimia yang membutuhkan atau menyerap kalor disebut reaksi endoterm. Reaksi pemutusan ikatan contohnya pada molekul H2, kebalikan daripada ini. H2 putus menjadi 2H, ini delta A-nya sama dengan plus A kilojoule. Ini merupakan reaksi endoterm dengan tanda delta H bertanda positif. Reaksi eksoterm, delta A-nya entalpi produk dikurangi entalpi reaktan, hasilnya negatif, lebih kecil daripada 0. Sedangkan pada reaksi endoterm, delta H-nya sama dengan entalpi produk dikurangi dengan antipi reaktan, hasilnya sama dengan positif, lebih besar daripada 0. Jadi, dapat kita simpulkan, perubahan entalpi delta H menunjukkan selisih antara entalpi sistem sebelum reaksi dan setelah reaksi berlangsung. Delta H sama dengan entalpi akhir min entalpi awal, atau delta H sama dengan entalpi hasil reaksi dikurangi entalpi bereaksi. Baik, kita cukupkan dulu pertemuan PJJ kali ini. Untuk entalpi dan perubahan entalpi akan kita bahas tersendiri pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.